kelas Jupiter, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Kak Hana akan menemani kalian untuk mendengarkan cerita. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami dapat berkumpul di sini semua atas anugerah-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami supaya kami mengerti firman yang ingin disampaikan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau tanya dulu, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak takut atau ngerasa sedih? Misalnya pada saat mau tidur, terus lampunya dimatikan, terus kalian ngerasa takut karena gelap. Atau misalnya pas mama atau papa pergi kerja, kalian ngerasa takut juga atau sedih karena ditinggal sama mereka. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Bapak Yairus. Dia juga merasa sedih dan takut. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita dengar ceritanya ya. Hari itu, Yesus sangat sibuk. Ia melakukan banyak pekerjaan Allah. Ia banyak bepergian ke berbagai tempat, menyeberang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan perahu. Yesus meredakan badai yang begitu dahsyat, mengusir roh jahat dari orang-orang, dan masih banyak lagi mujizat yang Yesus buat. Wah, setelah berpergian ke sana kemari, Yesus pasti capek sekali ya adik-adik. Kali ini Yesus sedang ada di tepi danau. Baru saja Yesus sampai, orang banyak sudah datang mengerumuni Dia. Semua ingin mendengar cerita Yesus untuk mengajarkan mereka dan juga ingin melihat Yesus melakukan mujizat untuk mereka. Di tengah keramaian itu, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Bapak Yairus. Bapak Yairus datang kepada Yesus dengan muka yang amat sangat sedih, bingung, dan panik. Yairus melihat kaki Yesus lalu langsung bersujud di bawah kaki Yesus. Mungkin Yairus juga menangis karena saking sedihnya ya. Wah, ada apa ya kira-kira yang dialami oleh Bapak Yairus ya adik-adik? Kenapa dia sangat sedih ya? Lalu sambil bersujud di bawah kaki Yesus, Yairus rupanya meminta tolong kepada Yesus. Yairus tidak lagi hanya sekedar minta tolong dengan santai-santai. Tidak loh adik-adik, tapi ia minta tolong dengan sangat bersungguh-sungguh. Ia memohon dengan sangat kepada Yesus. Ternyata anaknya Yairus ini sedang sakit. Sakitnya parah sekali. Bahkan anak itu hampir mati. Yairus merasa sangat sedih. Yairus tidak mau kehilangan anaknya. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi karena anaknya sakit dan sangat parah. Yesus, tolong aku. Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah dan letakkan tanganmu di atas anakku, supaya anakku selamat dan tetap hidup. Yairus meminta tolong kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Pernah nggak sih kamu minta tolong kepada Yesus dengan sungguh-sungguh? Yesus sangat senang loh kalau anak-anaknya datang meminta tolong kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Yesus yang berkuasa itu rindu menolong anak-anaknya yang minta tolong kepada Dia. Sama seperti Yairus yang meminta tolong dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, Yesus sangat senang menolong kita saat kita datang kepada Yesus. Caranya bagaimana sih meminta tolong kepada Yesus? Itu caranya dengan berdoa. Kita semua bisa berdoa meminta tolong kepada Tuhan. Lalu adik-adik, Yesus ikut dengan Yairus ke rumah Yairus untuk menolong anaknya yang sakit. Tetapi saat mereka sedang di tengah jalan, tiba-tiba datanglah keluarga Yairus kepada mereka. Orang ini memberitahukan berita yang sangat menyedihkan, yaitu anaknya Yairus mati. Iya, anaknya sudah mati. Yairus pasti makin sedih. Anak perempuannya mati dan tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi kemudian Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus meminta mereka untuk percaya. Percaya apa sih?
percaya kalau Yesus berkuasa, kalau Yesus sanggup menolong mereka, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Lalu, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes untuk bersama-sama dengan Yesus. Saat mereka sampai di rumah Yairus, orang-orang di sana itu sudah menangis, sangat keras, menangisi anak perempuan yang sudah mati itu. Masihkah mungkin Yesus sanggup menolong anak perempuan yang sudah mati itu? Bisakah anak itu hidup kembali? Semua orang yang ada di situ sangat sedih. Mereka sangat menangis dengan kencang. Lalu Yesus masuk ke rumah itu dan berkata, "Mengapa engkau ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Wah, Yesus bilang anak itu tidak mati, adik-adik. Lalu semua orang ada di sana itu menertawakan Yesus. Mereka tidak percaya pada Yesus. Mereka tidak percaya Yesus sanggup menolong anak perempuan Yairus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu lebih berkuasa dari siapapun. Lalu Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu membawa Yairus dan istrinya ke dalam kamar. Ia lalu memegang tangan anak perempuan itu dan berkata, "Talitakum," artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga bangunlah anak tersebut dan berjalan. Yesus menyembuhkan anak perempuan itu. Anak perempuan itu tidak mati lagi tetapi hidup. Yesus menolong Yairus dan keluarganya. Yesus menolong anak perempuan Yairus untuk sembuh dari sakitnya. Yesus membuat Yairus bersukacita lagi karena anaknya hidup kembali. Yesus menolong mereka semua. Yesus yang sama juga bisa menolong kamu dan kakak. Bersyukur kepada Allah, kita punya Allah yang berkuasa dan mau menolong kita semua. Benar kan ceritanya? Jadi Tuhan Yesus itu menyembuhkan anaknya Bapak Yairus sehingga dari yang tadi dia meninggal, dia hidup kembali. Kalian kalau misalnya ngerasa sedih atau takut, kalian jangan takut ya, karena kalian bisa berdoa pada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pasti akan menolong kita sehingga kita tidak merasa takut lagi. Oke adik-adik, sekarang kita mulai ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan takutku kepada Tuhan sebab Tuhan memeliharaku. Kita ulang ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan takutku kepada Tuhan sebab Tuhan memeliharaku. Kalau kalian nanti sudah bisa, minta tolong mama atau papa untuk kirimkan video kalian di grup WhatsApp ya. Oke, firman Tuhannya sampai di sini dulu. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami supaya kami tidak menjadi anak yang penakut. Dan Engkau selalu akan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa ada sampai dengan hari ini. Engkau berkati Mama dan Papa, supaya mereka juga selalu sehat dan dapat bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekian dulu ya cerita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!